Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diterima hangat sekali oleh Prof. Hajaida dan seluruh keluarga besar Untak. Makasih banget. Hari ini, sore hari ini begitu cerah. Betul kata beliau tadi, masih layak kita terus bersyukur pada Allah dan harusnya memang sangat. Maka mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaya mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali kembali ta'lim kita pada sore hari ini. Teman-teman wisata hati, para di tamsil dan kawan-kawan semua, kita ibu-ibu, bapak-bapak semua, adik-adik mahasiswa yang barangkali hadir, teman-teman PPPA Jatim, Mas Hendra dan kawan-kawan. Alhamdulillah kita semua berkumpul untuk ngaji sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya sedang berusaha mengenal Allah, lagi berusaha, dan semakin kenal sama Allah dia semakin enjoy gitu, semakin enak gitu. Kemarin saya nge-tweet di @yusuf_mansur. Ada follower di sini ada? Mana follower? Oh, banyak ya. Subhanallah, hampir 1 juta nih sekarang. Allahu Akbar. Saya tanya sama teman-teman di Tweetland, mahal mana sepeda ontel, motor carry tahun 90, Kijang tahun 2005, Camry tahun 2005, Velfire 2012, atau BMW seri 7 2013. Mahal mana? Ontel. Kalau ontelnya yang bekas Soekarno mah mahal banget. Allah ampuni beliau dan turun-turunnya. Mahal mana? Pelesir ke apa nama kondisinya apa? Trates apa? Kenjeran. Pandaan, Kenjeran. Mahal mana? Pelesir ke Bromo misalkan buat orang Surabaya, atau ke apa ya, Jatim Park ya, apa di Malang sana, atau pelesir ke Jogja buat orang Surabaya, atau buat orang Jakarta lebih mahal mana dia pelesir ke Monas atau ke Surabaya misalkan jalan-jalan keliling di Jawa Timur, atau lebih mahal mana dengan pelesir ke Mekah sambil ibadah, atau malah lebih mahal mana lagi dengan saudara-saudara. Artinya mana sih yang lebih ngabisin duit gitu, dengan saudara kemudian pergi jalan-jalan rute Singapura, kemudian naik super cruise pergi ke Amerika lagi, keliling 1 bulan di sana, kemudian tembusin lewat apa tuh sekalian ke Eropa. Lebih mahal mana? Jalan-jalan ke Bromo atau ke Eropa? Lebih murah mana atau lebih mahal mana? Makan di pinggir jalan sama makan di Hotel City lantai 12. Tahu Hotel City? Wah, harus tahu itu hotel kita. Saya bangun hotel namanya Hotel City karena istri saya Siti Maimunah. Tapi jangan promosi. Namanya Hotel City, ada 2 perempuan di sana yang saling sinergi, ya, di Siti Maimunah sama Siti Haryani, temannya istri saya, teman saya juga. Ya, kita melibatkan jamaah semua, bikin patungan usaha, konsep ekonomi berjamaah. Jadi kemudian 2 tower, 12 lantai, 300 kamar. Nanti kita ada restoran tuh di top floor, di lantai
lantai paling atas ada restoran. Nah, lebih murah mana atau lebih mahal mana? Ibu bapak saya makan di pinggir jalan, gitu ya, atau makan di Singapura, atau makan di Thailand. Lebih murah mana? Mimpi. Lebih murah mana saudara menikah hanya di KUA atau sekalian resepsi di rumah? Lebih murah mana atau lebih mahal mana? Hanya di KUA nih, hanya di KUA tok, nggak ada resepsi. Atau saudara lebih mahal dengan resepsi di rumah? Lebih mahal mana? Lebih mahal di rumah dengan resepsi. Nah, kalau dibandingkan dengan di hotel dengan tamu 3.000 orang, per orang budgetnya kira-kira 150.000, lebih mahal mana? Di rumah atau di hotel dengan 3.000 orang tadi? Di hotel. Atau sekalian saya bilang di Twitter tuh, di mana? Dirayain di Stadion Gelora Bung Karno Senayan dengan mengundang 100.000 orang sambil nonton bola. Alhamdulillah kita menang, ya kan? Malu menang, pulang lo Belanda lo. Percaya ini. Lebih murah mana beli sepatu di pasar tradisional sama beli sepatu di Hyatt di Sogo? Lebih murah mana? Lebih mahal mana? Buat mereka yang tidak kenal Allah, bisa jadi semuanya mahal. Buat mereka yang tidak mengenal Allah, ngontrak 75.000 sebulan, kalau ditanya sama dia, lebih mahal mana ngontrak 75.000 sebulan sama kita bayar kredit rumah misalkan 2 juta rupiah per bulan, atau sekalian kita kredit apartemen, atau sekalian kita kredit hotel 1 lantai. Buat mereka yang tidak mengenal Allah, semuanya jadi mahal. Tapi buat mereka yang kenal dengan Allah, maka semuanya jadi murah. Pergi ke Singapura nggak bayar, pergi ke Eropa juga nggak bayar, pergi ke Mekah apa lagi nggak bayar, insya Allah. Beli sepeda nggak keluar duit, beli motor nggak keluar duit, beli Carry, Kijang, Camry, Alphard, BMW seri 7 nggak keluar duit, nggak keluar duit. Dari mana mahal dan murahnya? Orang nggak keluar duit. Ngontrak atau bangun kontrakan, kredit rumah atau langsung lunas, nggak keluar duit. Dari mana judulnya mahal dan murah? Nggak keluar duit. Saudara-saudara begitu terlatih bahwa segala sesuatu harus pakai duit, karena itulah ada mahal dan murah, ada terjangkau dan tidak. Buat orang yang kenal dengan Allah, mau daging harganya 70.000, mau daging harganya 300.000, mau nggak ada daging sekalipun, nggak ada masalah. Sebab apa? Di begini aja turun daging. Iya, memang jarang begini kok, seringnya begini. Jujur lah, siapa sih di antara kita yang begitu terdesak, lapar, istri nggak makan, anak nggak makan, bukan cuma sehari 2 hari, pintu semua tertutup, nggak ada yang bisa ngasih makanan. Siapa di antara kita yang begitu terlatih seperti itu kondisinya? Hingga kemudian dia menjerit dari batinnya, hatinya nggak bisa lagi keluar lewat lisannya. Terucap dia merintih kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu aku minta makan. Lalu kemudian Allah turunkan jamuan makan buat dia. Nggak terlatih Pak, sampai Allah ngebebesin ente semua, sampai Allah mencabut semua karunia-Nya buat ente, baru ente, saya, kita semua baru belajar annahul haq, memang Allah itu nggak perlu apa-apa. Selama kita masih ada duit, yang kita panggil adalah duit. Selama kita masih ada teman, bos, saudara, maka itulah mereka yang kita datangi. Tapi begitu saudara nggak ada yang nerima, ada satu yang dulu kita yang bantu, kita yang besarkan, kita yang nikahkan, kita yang ngasih
Alhamdulillah Allah Maha Sabar. Nggak bakal kalian, saya, kita semua saudara-saudara nggak diterima, tetap aja diterima. Tapi harus melatih diri saudara semua. Jangan ngegedein duit, jangan ngegedein orang, jangan terlalu perlu sama duit. Sehingga mengatakan kalau belanja yang mesti ada duit, beli mobil yang mesti ada duit, bangun rumah yang mesti ada duit, muliain anak mesti ada duit. Enggak, salah itu, salah total. Yang benar adalah apa aja harus ada Allah. Setiap habis sholat, utamanya kalau kita berjamaah, kita pasti wirid itu wiridan. Apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 11 kali nggak kurang-kurang. Kita declare, kita nyatakan engkau wahdah, tidak perlu siapapun, tidak perlu apapun. Dan layaklah kita berterima kasih kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dikasih jalur untuk meminta kepada Allah, yakni sholat. Berbahagialah kita manusia yang gak ada apa-apanya, hina. Hina. Kalau gak gara-gara Allah angkat derajat kita, nah siapa kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Allah ciptakan kita begitu hina, min nutfah, saripati tangan. Tapi dengan jalur sholat kita jadi boleh ngomong sama yang punya jagat. Lewat jalur doa kita jadi boleh ngomong sama dia. Allahu Akbar. Saya ngajak teman-teman se-Indonesia, "Woi, saya mau ketemu presiden. Mau ikut nggak?" Oh, mau ikut nggak? Ngapain juga ikut? Ribetin aja. Saya mau ketemu sama orang paling kaya se-Asia. Mau enggak? Ngapain juga? Terus kalau udah ngeliat orang paling kaya mau ngapain? Paling bengong aja. Kayak gitu doang ya. Gitu. Orang makin kaya makin begitu. Makin gak kelihatan orang kaya. Orang kaya baru yang kelihatan. Orang kaya lama mah ya kalau nggak salah begitu aja udah sama aja kayak kita. Ketika saya tweet, mau nggak ikut saya mau ketemu presiden, mau nggak saya mau ketemu orang paling kaya se-Asia. Ada daftar orang, daftar. Ada saya bohong. Siapa juga yang pengen ketemu presiden, susah dan nyusahin. Bener, ente belum pernah ketemu presiden, nyusahin. 2 jam kita harus datang, steril, patu kita diperiksa. Saya pernah datang main jepit, kayak selop yang gitu tuh, yang bercagak. Terus kata pas pampresnya, nggak bisa masuk. Saya pulang. Benernya nggak bisa masuk. Ustaz, peraturannya harus pakai sepatu. Ya sudah. Dari belakang ribut. Bapak yang undang. Dong, saya disuruh pulang. Ngambok. Nyusahin. Kalau ketemu Allah malah disuruh lepas sepatu kita. Fakrak nate. Allahu Akbar. Kalau ketemu Allah malah disuruh lepas sepatu. Copot sepatu. Biar sama sama yang lain. Nggak ada yang bermerek dan tidak bermerek, sama sih. Copot
Kalau itu adalah harta karun terbesar umat manusia, kekayaan terbesar umat manusia, jalan paling hebat, senjata paling kuat yang pernah diberikan Allah pada manusia. Tapi hari ini kita menyaksikan betapa sholat kita bahkan tidak mampu menjawab sepiring nasi dan segelas teh manis. Bagaimana lagi menjawab urusan keluarga, urusan kampus, urusan negara? Makin gak bisa sih. Pengurusan kita dewek aja gak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong kalian sini dengan salat dan sabar. Nggak keluar duit, latih diri itu, jangan sampai kita menuangkan duit. Duit boleh ada, boleh enggak. Nggak ada yang lebih mahal, begitu saya bilang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang lebih mahal, semua murah. Nggak perlu keluar duit. Ya apa? Keluar duit? Nggak perlu. Ustaz mah gitu. Rp10.000, begitu saya juga pernah ngasih tahu ke jamaah lewat televisi. Rp10.000 per bulan buat orang beriman yang megang Allah kebanyakan. 10.000 di sebulan. Saya sudah bertahun-tahun nih belanja nggak keluar duit, bertahun-tahun sudah. Ada aja yang ngirimin pokoknya. Terus itu masanya bedanya